Di teknik elektro, mata kuliah yang paling dijagokan atau yang berbeda dari kampus-kampus lain apa? Kita ada yang namanya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Universe? Akhirnya mengudara juga, dan di episode kali ini saya akan ngobrol langsung dengan Ketua Program Studi Teknik Elektro. Apa kabar Bu Asma? baik. Halo Ibu Marisa, lama tak jumpa ya. Oh iya, ini gara-gara corona ini. Membuat kita physical distancing, tapi ini sudah enggak ya. Bu Asma, kan kita mau ngobrol soal teknik elektro. Nah, Universe mungkin sebagian besar sudah tahu teknik elektro itu apa, apalagi kalau mahasiswanya Bu Asma. Tetapi di luar sana masih banyak yang bingung sebenarnya teknik elektro ini fokusnya mempelajari apa, khususnya di Universitas Fajar. Untuk teknik elektro sendiri yang ada di Unifa itu terdiri atas 2 konsentrasi. Di antaranya ada informatika, kemudian ada telekomunikasi. Dan informatika itu hampir sebagian besar sih mempelajari tentang pemrograman, kemudian ditambah dengan bagi yang tertarik dengan animasi, itu ada website. Kemudian untuk telekomunikasi lebih banyak ke jaringan. Oh begitu. Seperti itu. Kalau saya masih bisa jadi mahasiswa teknik elektro. Boleh. Jadi yang tertua. Jadi yang tertua dan abadi di teknik elektro. Oke. Nah, Bu Asma, kalau misalkan di teknik elektro Unifa sendiri selama pandemi, apa sih yang dilakukan oleh teknik elektro dalam program perkuliahannya? Apalagi kan kita taunya kalau teknik itu banyakkan praktek. Ya. Itu bagaimana sejauh ini? Sudah setahun loh kita menjalani perkuliahan online. Untuk saat ini perkuliahan tetap dilakukan secara online. Khusus untuk kegiatan praktikum itu kan ada aturan dari pemerintah, mahasiswa diperbolehkan masuk untuk melaksanakan praktikum di kampus, tetapi dengan menetapkan protokol kesehatan. Jadi tetap ada batasan-batasannya. Mahasiswanya dibagi dalam beberapa kelompok, terus kemudian mengikuti prosedur aturan COVID, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ya, betul. Nah, untuk ini programnya Kaprodi sendiri atau di Prodi Teknik Elektro dalam Ramadan ini ada enggak? Untuk kegiatan Ramadan itu biasanya Prodi beserta dengan mahasiswa itu melakukan safari Ramadan, bagi-bagi sembako, donasi, terus kemudian pada saat mau buka puasa, bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Itu biasanya di mana saja? Kadang di depan kampus, biasa juga, tapi lebih banyak di lingkungan kampus. Berarti sebentar saya harus standby di depan kampus menunggu takjil dari teknik elektro. Ya, siapa tahu ada sedikit rasa-rasa website animasi dari teknik elektronya. Kalau untuk animasi sendiri, kalau misalkan selama ini Bu Asma lihat yang paling favorit di teknik elektro konsentrasi apa? Untuk 2 tahun terakhir ini sebenarnya balance, seimbang antara telekomunikasi dengan informatika. Jadi bagi yang berminat untuk belajar pemrograman atau mau tahu tentang bagaimana itu robotika, mereka lebih banyak ke informatika. Tapi kalau untuk 2 tahun terakhir sih seimbang, antara informatika dengan telekomunikasi. Ya. Kalau dari prestasi mahasiswa sendiri itu bagaimana? Kalau dari segi prestasi, alhamdulillah sudah banyak karya-karya mahasiswa yang telah mereka buat, utamanya dalam bidang inovasi teknologi, seperti membuat smart home. Apalagi untuk saat sekarang kan di Prodi itu sendiri kita pakai pintunya terpisah. Tidak sama dengan gagang pintu yang pada biasanya itu pakai RFID.
Oh, itu kayak bagaimana modelnya RFID? Pakai kartu, terus kemudian itu bisa dikonekkan dengan CCTV. Dengan handphone. Seperti itu, iya. Jadi modelnya dibuka pakai kartu, terus bisa diawasi melalui handphone. Bisa. Oh begitu, wah nggak adil teknik elektro. Aduh. Kayaknya ini harus diberlakukan di pintu-pintu prodi lain atau kalau bisa di pintu utama ya. Karena ternyata kayak pasti jauh lebih safety kalau kayak gitu. Karena tidak semua kan yang punya kartu RFID-nya. Oh itu hanya internal dari prodi teknik elektro. Betul wah sekali. Iri lagi guys. Aduh Universe, kayaknya kita pindah jurusan. Kayaknya nggak bisa ya langsung pindah jurusan ya, nanti kita mengulang dari 0 SKS di teknik elektro. Nah kalau untuk inovasi sendiri, itu dampaknya terhadap young entrepreneur atau mahasiswa yang tertarik untuk membuat usaha sendiri itu bagaimana? Justru sebenarnya sangat bagus sekali, Mbak Marisa ya. Ibu Marisa atau Mbak Marisa ini? Adik. Kalau untuk entrepreneur sendiri, kita kan ada yang namanya technopreneur. Jadi berwirausaha kita kombinasikan dengan inovasi-inovasi teknologi. Nah, misal Mbak Marisa mau buat kayak kafe begitu. Iya. Nah, kan dibuatkan websitenya, terus kemudian dibuatkan sistem informasinya. Betul. Terus kemudian dibuatkan sistem lagi yang mau lebih canggih. Mbak Marisa di rumah saja, terus kemudian bisa mengawasi dari handphone. Begitu. Dan saya buat pintu kafenya pakai RFID. Iya, terus boleh. buat member card ya. Oh iya, jadi cuman member yang bisa akses kafenya. Jadi jualan member card jatuh-jatuhnya. Oh begitu. Nah ini ada beberapa juga yang tanya di Instagram. Jadi kemarin kita buat Q&A. Siapa nih yang mau nanya ke Kaprodi Teknik Elektro? I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head. Pertanyaan pertama. Wow. Oke. Perkembangan lembaga mahasiswa bagaimana? Untuk perkembangan lembaga mahasiswa tetap jalan, hanya prosedurnya itu via online. Jadi mereka lebih banyak melakukan seminar atau interaksi melalui Zoom. Dan tidak melakukan sama sekali kegiatan yang berhubungan secara offline atau mereka berkumpul. Tapi kalau dari lembaga mahasiswa sendiri, himpunan apa sih nama himpunan di Teknik Elektro? Himpunan Mahasiswa Elektro, HME. Itu jadinya mereka juga sudah nggak pernah kumpul-kumpul lagi ya. Kalau biasanya program dari HME itu misalkan program tahunan yang unggul apa? DevX. Apa itu? Semua kegiatan teknologi itu digabung di situ. Jadi bagi yang mau ikut lomba robotika ada, lomba jaringan ada, antena. Oh begitu. Ya. Jadi langsung terkumpul di kegiatan itu. Wah bagus nih buat teman-teman Universe dan yang di luar sana yang punya minat di teknik elektro bisa langsung daftar. Ini linknya ada di sini. Ayo langsung. Tapi masih ada pertanyaan lagi Bu Asma. Yang mana lebih banyak program kerjanya? Maksudnya praktek lapangannya. Apakah konsentrasi informatika atau telekomunikasi? Sebenarnya sama, karena kalau informatika itu kan banyak di luar juga, bisa ke dunia usaha, bisa ke IT-nya, terus kemudian untuk yang telekomunikasi sendiri itu di jaringannya. Jadi informatikanya menyiapkan semua coding-codingnya, pemrogramannya, kemudian untuk mengeksekusi itu telekomunikasi. Oh seperti itu. Oh yang nanya ini mungkin agak malas praktek lapangan jadi kayak dia mau tahu yang mana yang paling sedikit ya. Sama saja ya, jadi seimbang. Oke, lanjut lagi. Jadi ada yang masih tanya lagi, kalau mau masuk kalau misalkan saya daftar jadi mahasiswa teknik elektro, nanti saya jadi apa? Mau jadi apa? Superman. Bisa jadi pemrograman. Atau programmer. Terus bagi yang suka bikin game itu ada animasi. Bagi yang suka dengan website atau gambar-gambar, ada multimedia. Siapa tahu ada yang mau belajar robot, jadi nanti bisa bikin robot untuk di rumahnya sendiri.
Oke, jadi banyak juga ya. Tapi kalau misalnya peluang kerja di perusahaan-perusahaan cukup banyak juga. Sangat besar. Apalagi untuk saat sekarang informatika dan telekomunikasi itu kan sudah pangsa pasarnya sudah tidak ada lagi yang perlu diragukan. Oh iya. Jadi untuk dunia kerja, untuk mahasiswa elektro tidak perlu khawatir untuk menganggur, karena kalau tidak bekerja di instansi itu bisa berwirausaha. Oh iya betul. Seperti itu. Jadi bisa buka jasa, Ya. jasa pembuatan website dan Betul. lain sebagainya. Ah. Kalau alumninya sendiri kebanyakan di mana ini? Di software developing. Oh, software Jadi, developing. iya, lebih banyak di sana. Terus banyak juga yang buka usaha sendiri Jadi dengan memang lebih banyak. mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah. Ya. Jadi dia buka usaha sendiri kayak yang tadi, dia yang desain kafenya, terus sistemnya dia yang buat sendiri, websitenya juga. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang tuh. Iya betul. Karena dia sudah tahu basicnya yang itu. Oke. Oh ini tadi pertanyaannya ada lagi, tapi mirip sih dengan yang saya tanyakan tadi. Bagaimana mengatasi kuliah selama pandemi? Kayaknya sudah terjawab ya, Univers. Kalau begitu, oh ini ada satu lagi. Wah pertanyaannya ini. Saya yakin yang tanya ini cowok, tapi dia tanyakan ceweknya. Kalau cewek masuk teknik elektro apa menjanjikan? Hai guys, kaprodinya cewek. Cewek ini cewek. Iya ini yang tanya. Kalau cewek masuk teknik elektro menjanjikan tidak? Dengan melihat saya kaprodinya menjanjikan atau tidak? Cukup menjanjikan sih ya. Sepertinya cukup menjanjikan. Iya sih. Karena yang cewek saja masih tetap bisa fight. Oh iya kan? betul. Apalagi yang cowok. Cowok-cowok. Iya, betul. Ih kan cewek juga sudah banyak yang tertarik gaming, Ya, animasi, bisa buat website dan segala macam. Jadi bisa lah ya. Bisa. Lowongan pekerjaan juga semua jenis kelamin kayaknya. tidak dibatasi ya. Tidak, Kayak harus wanita ataupun pria. Jadi ini yang kayaknya ditanyakan ceweknya ini. Enggak, sebenarnya kenapa banyak yang bertanya untuk cewek bagaimana perkembangannya. Sebenarnya masuk di teknik elektro itu bukan hanya sekedar kita belajar pemrograman, belajar robotika, belajar jaringan, tapi kan kita juga belajar ada yang namanya soft skill. Jadi mau ditempatkan di mana saja itu boleh. Tidak menutup kemungkinan. Elektro juga ada yang di bank, terus kemudian ada yang jadi dosen seperti saya sekarang. Bahkan jadi ketua program studi, jadi menjanjikan sekali. Siapa tahu ujungnya malah jadi kaprodi juga. Iya. Betul. Dah. Keamanan komputer, jadi dia mengcombine, boleh berhubungan dengan telekomunikasi, boleh juga dengan informatika, dan memang tiap semester itu selalu dimunculkan karena peminatnya sangat banyak. Oh, cybercrime. Ya. Wow, canggih ya. Tapi memang kalau misalnya kita melihat sekarang kan banyak juga kasus-kasus baru seperti kejahatan cyber dan segala macam. Berarti memang penting untuk diketahui bahkan di bangku kuliah. Iya. Karena masalahnya jangan sampai anak elektro sendiri itu yang jadi hacker ya. Karena kan dia sudah tahu. Betul. Apalagi sudah belajar tentang kode-kode, coding-coding, bisa saja. Nanti jangan sampai dia yang menggunakan menyalahgunakan ilmunya. Betul. Nah, kalau kan ini Unifa kan sebagai wadah pengembangan inovasi teknologi. Peranan teknik elektro dalam visinya Unifa juga pengembangan inovasi teknologi apa? Sangat mendukung, utamanya dalam hal pengembangan dunia kampus. Untuk saat sekarang Unifa sudah dilengkapi dengan ada yang namanya LMS, yang sebelumnya itu kita belum memiliki LMS. Dengan adanya elektro, alhamdulillah sudah bisa membantu, jadi tanpa harus ke kampus lagi, dosen-dosennya itu bisa memonitoring lewat LMS-nya, itu dikenal dengan HILS. Jadi semuanya sudah bisa dimonitoring dari situ, baik dari segi kehadiran, terus kemudian mata kuliah dan materi-materi yang akan dibahas oleh dosen itu
bisa melalui HIELTS. Mantul. Oh berarti ini HIELTS dari teknik elektro ya? Oh, ya. Oke. Nah terus ini juga kalau misalkan kan banyak juga yang merasa masih bingung kalau misalkan dia harus daftar di teknik elektro itu bagaimana, khususnya dia yang alumni SMK. Nah kan kita tahu sekarang Unifa lagi program rekognisi. Ya. Nah, saya yakin pasti prodi teknik elektro juga ikut mendukung program ini buat alumni SMK. Sebenarnya ini salah satu ruang bagi anak-anak SMK yang sudah lulus terus kemudian mau melanjutkan di bangku kuliah atau di universitas dengan waktu yang singkat. Karena untuk Unifa saat ini itu ada yang namanya program rekognisi, di mana beberapa mata pelajaran yang sudah mereka lewati itu bisa diakui. Untuk elektro sendiri itu tergantung dari jurusan, jumlah mata kuliah yang akan direkognisi nanti itu bisa dilihat dari transkrip nilainya. Sebenarnya ini kesempatan yang baik untuk anak SMK. Dengan adanya program rekognisi itu sangat membantu baik dari segi waktu dan segi finansial, karena pembayarannya juga jauh, sebenarnya tidak terlalu jauh tapi lebih murah dibandingkan dengan yang SMA. Oh iya, karena dia tidak perlu mengambil semua mata kuliah, apalagi kalau sudah dipelajari pada saat di bangku SMK. Iya. Jadinya bisa lebih cepat selesai juga kuliahnya. Karena ada yang namanya pengakuan. Iya. Oke, dan untuk dosen-dosennya sendiri di teknik elektro, ini benar-benar praktisi atau apa, bisa diceritakan? Untuk dosen elektro itu sendiri ada yang praktisi, ada juga memang yang full akademik. Jadi semuanya di dalam tercombine. Jadi ada yang khusus untuk bidang programming, terus kemudian ada yang bagian animasinya. Jadi bagi yang ada di luar sana yang mau bergabung silahkan, karena semuanya lengkap di dalam. Bagi yang mau belajar jaringan, orangnya siap. Bagi yang mau belajar robotik, orangnya siap. Robotnya siap. Mungkin diajarin sama robot. Betul-betul. Berarti balance ya, seimbang antara akademisi dan juga praktisi di teknik elektro. Oke, ada lagi yang mungkin mau Bu Asma sampaikan ke teman-teman Univers ataupun di luar sana yang lagi bingung mau lanjut teknik elektro tetapi belum betul-betul clear, itu kira-kira apa? Oke, bagi yang mau bergabung dengan teknik elektro, kita siap. Jadi silahkan ayo gabung, baik dari SMK, SMA, begitupun juga bagi yang lulusan D3 atau transfer itu difasilitasi semuanya. Oke, jadi buat Univers yang nonton dan punya teman-teman ataupun saudara, sepupu, keponakan yang minat di teknik elektro, kasih nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya. Di share ke semua grup keluarga di WhatsApp. Iya, supaya banyak yang lebih tahu tentang apa sih teknik elektro itu. Utamanya yang cewek tadi. Yang nanya untuk elektro juga ada kelas bekerja. Oh begitu. Iya. Jadi bisa sambil kuliah sambil kerja. Bisa kuliah sambil kerja. Kan selama ini sering terhalang yang sudah bekerja tapi mau lanjut. Iya. Nah, untuk elektro itu ada kelas bekerja. Oh jadi aman untuk yang sudah bekerja, aman untuk berkuliah juga di teknik elektro. Oke di Univers, terima kasih banyak yang sudah tonton video ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan kaprodi-kaprodi yang lain. Nah untuk hari ini dengan Bu Asma, terima kasih banyak. Kayaknya saya jadi tertarik untuk masuk teknik elektro. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time.